Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan mengadakan mesbah doa pagi. Biarlah pagi hari ini kita mau memandang wajah Tuhan dan kita mau beralih hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus yang kita hargai dan kita sanjung, kita hormati, karena Dia adalah Bapa kita, Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan kita. Dia layak untuk kita terima pujian dan hormat kepadanya. Dan biarlah kita hari ini tanggalkan semua beban-beban apapun yang ada di dalam hidup kita hari ini. Mari saudara, kita mau lebih lagi setia kepadanya, dan kita percaya Tuhan Yesus senang kalau kita menghampiri wajahnya, dan pasti memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan. Di dalam Dia kita ada kemenangan, di dalam Yesus dan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus pagi hari ini ada kekuatan yang baru, dan Dia akan berikan segalanya untuk kita. Mari saudara, kita menghampiri Bapa kita Tuhan Yesus dengan kita memuji menyembah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang berkumpul di dalam mesbah doa pagi kami. Kami ingin mencari wajah-Mu Tuhan, kami ingin bersekutu erat lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan semua kesibukan kami apapun hari ini, pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus yang Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan dan mujizat. Untuk itu kami menyadari hanya Engkau Tuhan yang utama dalam hidup kami. Tanpa Engkau segala apapun, aktivitas apapun yang kami buat, Tuhan Yesus akan menjadi kering Tuhan Yesus. Kalau kami Tuhan Yesus, Bapa, tidak lebih dulu dekat kepadamu. Untuk itu kami mau tanggalkan semua beban kami di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kekuatan yang baru, kemenangan yang baru ada di dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, apapun bentuknya, apapun yang ada di udara sekitar telinga kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Kau kusanjung Tuhan, Kau kutinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kusanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung nama-Mu Tuhan Yesus, ku sanjung ya Roh Kudus, nama-Mu Yesus ya Bapa. Ku sembah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, terima segala kebaikan-Mu. Oh Yesus, segala kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya.
sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak, Yesus, sungguh ku tak layak semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus, Roh Kudus, Roh Allah yang hidup di dalamku. Engkau Tuhan Yesus hidup di dalamku. Oh Allahku, Tuhan Yesusku. Oh, aku percaya Kau tak pernah tinggalkan hidup kami di dalam dunia yang gelap ini, di dalam dunia yang fana ini. Ku percaya Yesus, Roh Kudus, Engkau beserta kami selamanya. Ya Ramanaya Sande, haleluya Bapa, Engkau baik ya Ramashikaramaya Tuhan Yesus ya Ramasi. Ya Ramana Sande ya Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa, Engkau baik Roh Allah yang hidup. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Segala beban apapun yang kami rasakan dalam Tuhan, kami menyembah memuji-Mu. Ada Tuhan kesesakan di dalam diri kami, ada kelemahan di dalam diri kami Tuhan. Hari ini apapun yang menghalangi pujian penyembahan kami Tuhan, oh Bapa ingin naik di hadapan-Mu, namun Tuhan ada hati yang Tuhan Yesus terhalangi oleh karena beban berat apapun yang kami rasakan hari ini. Kami mau tanggalkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, supaya iblis tidak mengambil kebahagiaan dan mencuri kebahagiaan kami dengan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Roh Kudus, Engkau Roh Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kami percaya saat ini Engkau menjamah, memenuhi kami, mengubah hidup kami, sehingga ada kekuatan yang baru, kemenangan di dalam kami memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya di dalam pujian penyembahan kami ada kuasa Yesus, Roh Kudus yang mengalir, yang memberikan kami mujizat, yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus, kami percaya Kau hadir di sini, menjamah, mengurapi, mengubah hidup kami. Haleluya. Kudus Kau hadir di tempat ini, di rumah kami Tuhan. Kudus Kau hadir, penuhi kami, penuhi pribadi kami. Kudus Kau hadir, jamahlah kami, amin. Roh Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Ya kami percaya, kami mengundang Engkau Roh Kudus dalam hidup kami, amin. Roh Kudus Kau hadir di tempat ini, di rumah kami ya Tuhan. Roh Kudus Kau hadir, memenuhi kami. Roh Kudus Kau hadir, jamahlah kami ya Tuhan. Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir di rumah kami, di hidup kami, amin. Kau mengalir Engkau ya Roh Kudus di tempat ini, amin. Kau mengalir, penuhi kami. Roh mengalir,
hadir, penuhi kami. Roh Kudus Kau hadir, jamahlah kami. Roh Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir di tempat, di rumah kami, di hidup kami. Kau mengalir di tempat ini, amin. Kau mengalir, penuhi kami. Kau mengalir, jamahlah kami. Kau kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir di tempat ini, di hidup kami. Kau mengalir di tempat ini, amin. Kau mengalir, penuhi kami. Kau mengalir, jamahlah kami. Roh Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Roh Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Roh Kudus, Roh Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, buat jamahan-Mu, haleluya. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang nama Yesus yang berkuasa. Ya, di dalam kita akan membaca saudara di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Nah, saudara, mengapa nama Yesus adalah nama yang berkuasa? Karena di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Nah, saudara, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya, Ia berkata bahwa segala kuasa ada padaku di surga dan di bumi. Ya, Dialah saudara pemilik kuasa yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya saudara setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, saudara, Yesus adalah Tuhan, segala kuasa ada padanya di surga maupun di bumi. Ya. Di dalam namanya ada kuasa. Ya, tentu bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus. Ya. Nah, apakah berkat-berkat rohani yang diperoleh bagi setiap orang yang percaya di dalam namanya? Yang pertama adalah keselamatan. Ya, di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 mengatakan demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga kecuali di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, saudara, Petrus dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga kecuali di dalam nama
Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, itulah saudara iman para rasuli yang mula-mula, di mana mereka boleh menjadi saksi Tuhan, ya, bahwa Petrus pada saat dia dipenuhi pada hari Pentakosta, dia berkata bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, ya. Dia Allah dan Tuhan yang layak untuk disembah, yang layak untuk dimuliakan, ya. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah pada mulanya bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, ya. Yesus untuk sementara dia menjadi sama dengan manusia, saudara, dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Setelah ia selesai mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga, di tempat di mana dia berada sebelumnya. Dan dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara dan saya, biarlah kita boleh menaruh percaya kita kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, agar hidup saudara dan saya diselamatkan. Dan tanda orang yang hidupnya diselamatkan, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ya. Karena di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Saudara, ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia juga harus hidup menurut jejaknya, teladannya, ya. Oleh karena itu biarlah saudara dan saya, ya, firman Tuhan boleh melekat di dalam hati kita, mengubah hidup saudara dan saya dari hari ke hari, sehingga hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan di dalam seluruh kebenaran firman-Nya. Yang kedua adalah saudara, berkat-berkat rohani apa yang diperoleh setiap orang yang percaya di dalam namanya. Yang kedua adalah kesembuhan, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16 mengatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu, ya. Saudara, itulah saudara kesaksian daripada Petrus tatkala dia menyembuhkan, saudara, Tuhan pakai dia menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, ya. Petrus berkata kepada orang yang lumpuh sejak lahir tersebut, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, maka apa yang terjadi? Maka orang lumpuh itu berjalan dan memuliakan nama Allah. Ya, saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus, ya, kita sudah disembuhkan. Ya, dosa diampuni dan sakit disembuhkan, ya. Saudara, nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Nama di dalam nama Yesus ada kesembuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Yang keempat adalah berkat rohani apa yang kita dapat di dalam namanya. Yang ketiga adalah kelepasan. Markus 16 ayat 17 mengatakan, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, yaitu nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka, ya. Rasul Paulus mengusir roh tenung, saudara, ya, dari seorang hamba perempuan di kota Filipi,
yang karena tenungannya tuannya mendapat banyak keuntungan. Paulus berkata, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya, saudara, nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Dia berkuasa bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Ya, saudara, nama Yesus dapat melepaskan setiap orang-orang yang terikat oleh roh jahat. Ya, karena namanya adalah nama di atas segala nama. Dan Yesus berkata, segala kuasa ada padaku di surga dan di bumi. Ya, oleh karena itu, saudara, panggilan nama Yesus saat saudara mengalami kesulitan, pergumulan hidup, ataupun saudara melayani, saudara, biarlah urapan Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. Seperti Rasul Paulus, mereka diurapi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Dan pada saat mereka memanggil nama Yesus dengan iman percaya kepadanya, maka ada kuasa di dalam namanya. Ya, nah saudara, yang keempat adalah pemulihan. Ya, dalam Efesus 4 ayat 32 mengatakan, tapi hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kita. Ya, saudara, di dalam namanya kita memperoleh pengampunan dosa. Ya, dan pengampunan yang kita terima, biarlah kita boleh berikan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan sebagaimana yang firman Tuhan katakan, sebagaimana Yesus mengampuni kita, biarlah kita juga saling mengampuni. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, Tuhan Kau yang jamah setiap kami anak-anak-Mu yang terikat oleh kuasa roh jahat, dipatahkan dalam nama Yesus. Demikian yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya di dalam nama-Mu ada keselamatan ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ada pemulihan di dalam nama Yesus. Dan pada saat ini kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami kepahitan hati, biarlah Tuhan boleh melepaskan pengampunan sebagaimana Yesus mengampuni kami. Biarlah kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah kemerdekaan di dalam nama-Mu, ada keselamatan di dalam nama-Mu ya Tuhan, ada kesembuhan, ada kelepasan di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di sorga dan di bumi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa. Dan kami mau akhiri Mesbah Doa pagi ini dengan menerima berkat daripada-Mu. Saudara, angkat hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, kalau saudara diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.